Bab 054. Silakan duduk, persilakan Widuri dengan sikap yang agak dingin. Makasih, Wid. Alia kembali duduk. Mereka duduk berhadap-hadapan di teras rumah. Suasana pagi di halaman rumah Biantara Perkasa adalah kepingan surga yang menyuguhkan kenyamanan, ketenangan dan pasokan oksigen yang melimpah dari pepohonan di setiap sudut halaman yang luas itu. Ada perlu apa ya? Jujur aja, aku kaget kedatangan tamu pagi-pagi begini, tanya Widuri memulai. Dari dalam rumah, Yasa mengamati sambil menggendong adiknya. Bentar-bentar, kok kayak pernah ketemu ya sama tante itu, kata Yasa sambil mencoba mengingat sosok Alia. Maman mamu, celoteh Dasa seolah sedang mengobrol dengan abangnya itu. Iya, itu emang mamu, tapi tamunya itu siapa? Kayaknya abang pernah ketemu sama dia. Kayak pernah ada kesan yang gak baik gitu, siapa ya? Yasa juga menyahut seolah sedang mengobrol dengan sang adik. Mama. Iya, Mama. Ah iya, abang inget. Itu tuh istrinya mantan suami mamu. Akhirnya Yasa ingat. Pantas saja Yasa merasa mengenal Alia. Walaupun sudah lewat berbulan-bulan lalu, tapi sosok Randy cukup lekat sebagai lelaki pengecut di mata Yasa. Ya. Waktu itu mereka bertemu face to face di halaman sebuah spa di Bali, saat baby Dasa masih di dalam perut. Kita harus siaga, Dek. Curiga kalau tante itu mau apa-apain mamu. Yasa pun memasang mata mengawasi mamunya, khawatir kalau Alia akan berbuat sesuatu yang tidak baik. 75. Bian yang melihat aksi pengintaian Yasa dan baby Dasa hanya tersenyum. Setiap kali melihat Yasa dan baby Dasa bersama-sama, hati dan jiwa Bian selalu merasa hangat. Bahkan dulu Bian pernah meragukan Yasa akan langsung menerima kelahiran adiknya itu. Kembali pada situasi Alia dan Widuri. Maafin aku, Wid. Maafin aku nggak ada tujuan lain datang ke sini, aku cuma mau minta maaf dan aku harap kamu sudi memaafkan aku. Alia menangis pilu. Widuri cukup terkejut. Widuri sama sekali tak menduga kalau tujuan Alia datang ternyata untuk meminta maaf. Selama ini aku menyalahkan kamu, padahal sudah jelas kalau akulah yang bersalah. Ternyata selama ini aku iri, aku dengki, aku cemburu sama kehidupan kamu, akui Alia, pengakuannya berlanjut dan masih berderai air mata. Alia sama sekali tak berani menatap Widuri. Alia terlihat bersungguh-sungguh dan sedang tidak bersandiwara. Hati Widuri mulai terketuk lagi. Jika memang Alia benar-benar telah menyesali perbuatannya, tentu saja Widuri akan membuka pintu maaf untuk Alia. Aku maklumi kalau kamu meragukan aku, Wid. Aku sadar, pasti kamu butuh waktu buat percaya sama aku. Tapi aku cuma mau kamu tahu kalau aku sangat menyesal, aku minta maaf untuk semua kesalahan-kesalahan aku selama ini, ucap Alia lagi. Apa Mas Randy ngasarin kamu? Tanya Widuri. Widuri yakin kalau penyesalan Alia didasari dengan sikap Randy. Iya. Dia kasar, dia impoten dan apa kamu tahu hal yang semakin membuat batinku merasa sangat tersiksa. Kenapa lagi? Widuri jadi penasaran. Dia belok. Hiks, Alia semakin deras menangis. Sejurus ia mengatakan Randy telah belok, maka jiwanya juga terguncang karena sungguh, tidak mudah bagi Alia menerima kenyataan bahwa suami impotennya kini telah berbelok menjadi seorang homo. Belok? Belok gimana? Apa maksudnya? Widuri semakin dibuat penasaran. Aku nemu grup khusus para gay di ponsel Mas Randy, aku juga ngegap dia chat sayang-sayangan sama seorang pria.
Dan itu semua nyata ketika Mas Randy mengakui kalau dia memang udah nggak tertarik lagi sama perempuan dan bisa bergairah kalau sama kekasih prianya. Alia tak berhenti meratap. Widuri juga ikut tercengang sampai Widuri speechless dan tak mampu berkata apa-apa untuk beberapa saat. Betapa bodohnya aku, merebut sampah yang nggak ada guna. Tapi aku sadar kalau aku pantas mendapatkan ini semua, ucap Alia kembali menangis, seakan air matanya tak mau berhenti di pagi yang cerah itu. Obrolan terjeda sejenak saat Bian keluar dari dalam rumah dan menghampiri Widuri untuk pamit. Pak. Selamat pagi, Pak. Alia lekas mengusap air mata lalu berdiri menghadap Bian dengan sikap hormatnya. Ada masalah? Tanya Bian. Bian agak meragukan kedatangan Alia. 76. Maaf, Pak. Tidak ada masalah, hanya datang hanya untuk minta maaf ke istri Pak Bian. Dan, hari ini saya sudah minta izin untuk datang ke kantor agak siang. Maaf Pak. Bian melirik pada Widuri yang juga berdiri dari duduknya sebagai bentuk rasa hormat yang selalu ia jaga untuk suaminya. Semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah kok, Mas. Widuri menjawab dengan tenang. Aman. Kamu merasa nyaman? Bisik Bian. Aman, lagian aku tahu Yas sama Dasa mengawasi di dekat jendela, ucap Widuri sambil tertawa kecil karena dia tahu kalau Yasa sedang mengintai sambil menggendong Dasa. Bian ikut tertawa kecil. Kelakuan Yasa memang terkadang menggemaskan, apalagi kalau sudah kebagian tugas untuk menjaga Dasa. Mereka adalah duo kesayangan Bian dan Widuri. Bian kembali menatap pada Alia. Kamu tahu kan saya sangat mencintai istri saya, nggak ada seorang pun yang boleh menyakitinya. Bagaimanapun juga saya tahu sikap kamu terhadap istri saya selama ini, ucap Bian agak menghakimi. Iya, benar itu Pak. Itu alasan utama saya datang ke sini. Saya mau meminta maaf atas semua perbuatan saya selama ini. Alia kembali menundukkan wajahnya. Widuri mengusap lengan Bian lalu meyakinkan Bian lewat tatap mata yang lembut kalau semuanya akan baik-baik saja. Beri dia kesempatan, aku pastikan semuanya akan baik-baik aja. Kamu bisa berangkat ke kantor tanpa mengkhawatirkan apapun, Mas. Baiklah. Aku berangkat ya, pamit Bian. Iya, Mas. Semangat ya, ucap Widuri. Iya, sayang. Bian pergi dengan tenang karena dia yakin kalau Widuri akan baik-baik saja. Lagi pula ada Yasa yang siap pasang badan andai memang Alia berniat yang tidak-tidak. Ada Nunung dan Uti juga, oleh sebab itu Bian merasa tak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Widuri kembali fokus pada Alia dan mereka kembali duduk setelah Bian beranjak. Maaf ya udah ganggu pagi kamu, Wid. Tapi sekali lagi, maafin semua kesalahanku selama ini. Baiklah, tapi aku harap kamu nggak akan pernah berpikir buat ngulang kesalahan yang sama. Kamu bisa memulai awal yang baru tanpa menyakiti hati siapapun lagi. Jangan sia-siakan penyesalan kamu ini, dan kamu masih punya kesempatan buat membangun masa depan kamu kembali, ucap Widuri dengan bijak. Perkataan Widuri membuat Alia terharu. Nasihat Widuri adalah nasihat yang tidak terlalu keras. Berikut Widuri juga memberi dukungan untuk Alia yang saat ini sedang terpuruk. Jadi kamu benar-benar maafin aku, Wid. 77. Iya. Lagian aku udah ngelupain semuanya kok. Aku udah menemukan kebahagiaan yang sempurna, apa yang pernah kamu dan Mas Randy lakukan, udah nggak pernah mempengaruhi aku lagi. Widuri bicara dengan sangat lugas. Makasih, Wid. Makasih banyak. Tiba-tiba Alia menjatuhkan dirinya bersimpuh di hadapan Widuri.
Widuri malah jadi tidak enak. Please, jangan kayak gini, pinta Widuri yang merasa canggung. Izinkan aku berlutut di hadapan kamu, aku nggak tahu cara menebus semua kesalahan aku, tapi mungkin dengan cara berlutut, aku bisa mengurangi rasa bersalahku. Udah nggak usah kayak gini. Bangunlah. Widuri membantu Alia bangkit. Yasa mencebik melihat adegan dramatis yang Alia lakukan. Hadeh, kayak adegan sinetron aja. Cibirnya dengan bibir mencebik. Dasa mencontoh apa yang dilakukan oleh sang kakak. Bibir mungil Dasa ikut mencebik persis seperti yang Yasa lakukan. Malah ngikutin, kata Yasa jadi gemas. Selanjutnya Dasa manyun-manyun dan tentu saja abangnya tambah gemas. Awas ya, gede nanti, jangan genit kayak gini. Jangan manyun-manyun. Harus jadi cewek kalem pokoknya. Nasehati Yasa pada sang adik. Ya, jawab Dasa sambil mengangguk-anggukan kepalanya beberapa kali. Good girl, puji Yasa dengan sorot mata penuh rasa bangga. Di hari itu, Alia datang meminta maaf dengan derai air mata dan rasa sesal yang perlahan hilang setelah Widuri memberi respon positif. Widuri bukan ratu tega. Widuri bukan tipe orang yang mempertahankan dendam di hati. Walau sempat sakit hati, tapi Widuri merasa sudah cukup karena dirinya sendiri sudah menemukan kebahagiaan yang sempurna. Widuri yakin, jika hukum tanam tuai itu memang benar adanya. Siapa yang menanam kebaikan, maka akan menemukan kebaikan. Dan siapapun yang menanam keburukan, sudah pasti kelak juga akan menuai keburukan. Emil sudah diperbolehkan pulang. Tapi ia pulang dalam keadaan tak berdaya di kursi roda. Sebelah wajahnya naik karena ada saraf wajah yang terganggu. Sebelah tangannya kaku tak mampu difungsikan. Memang seperti itulah para penderita stroke akan melewati hari-harinya. 78. Regita mendorong kursi roda Emil dengan hati penuh luka. Di dalam hati, ada rasa ingin mendorong kursi roda itu ke dalam jurang, atau ke dalam sumur, atau kemanapun asal Emil lenyap. Tapi itu hanya nafsu amarah semata. Regita masih punya nalar untuk menahan otak kriminalnya itu. Derry membantu Emil masuk ke dalam mobil, juga membantu menaruh kursi roda ke dalam bagasi. Rencananya memang Regita sendirilah yang akan membawa Emil pulang. Emil duduk di belakang, dan Regita fokus mengemudi. Kita cerai aja. Kita harus urus harta gono gini. Nggak peduli walaupun bagianku cuma sedikit. Tapi yang pasti, aku nggak bisa maafin kamu. Aku juga nggak sudi mengurus kamu, Mas. Tegas Regita to the point tanpa basa-basi sama sekali. Emil tak mampu menyahut, Emil hanya meratap dan sungguh ia tak berdaya. Sekarang aku punya waktu buat lebih memperhatikan Yasa. Aku akan menemani Yasa selama dia berkuliah di London. Itu keputusanku. Tambah Regita. Sepertinya Regita sudah menentukan keputusan bulat dalam perenungannya beberapa hari terakhir ini. Emil ingin menjawab, tapi Emil tak mampu berucap dengan jelas. Hanya suara dengung tangis yang terdengar dan Regita merasa semakin jijik saja. Setelah Emil mengalami stroke, rasa cinta yang ia jaga selama bertahun-tahun, hilang seketika dalam sekejap mata karena pengkhianatan. Jangan merengek. Keputusanku sudah bulat. Tegas Regita. Mau bagaimana lagi? Sungguh Emil tak berdaya. Andai dia dalam keadaan sehat, sudah pasti Emil akan mencekik Regita dari belakang. 79.
Widuri menyajikan secangkir teh hangat untuk Bian yang ingin duduk-duduk santai di minggu yang cerah dengan beberapa buku menarik yang ingin Bian baca. Bian memang sangat suka membaca buku. Baik itu buku fiksi maupun non-fiksi. Dan walaupun bertebaran e-book yang bisa ia akses tanpa batas lewat gawai, Bian lebih suka membaca buku fisik dan mengoleksinya. Bian adalah seorang bibliofile. Bibliofile adalah sebutan untuk penggemar buku. Bisa juga ditujukan untuk seseorang yang mencintai buku, suka membaca buku, mengagumi buku dan mengoleksi buku. Itulah sebabnya Bian memiliki perpustakaan sendiri. Dan di pagi yang cerah ini, Bian ingin membaca di halaman rumah ditemani secangkir teh dan kue lezat buatan istrinya. Makasih, Sunsin. Bian memanggil Widuri dengan sebutan Sunsin membuat pipi Widuri memerah karena tersipu. Lagi baca buku apa, Mas? Tanya Widuri berbasa-basi. Beberapa non-fiksi yang sudah aku beli beberapa tahun lalu, dan mau aku baca ulang karena ada beberapa motivasi yang aku dapat di dalamnya. Bian menyeruput tehnya pelan-pelan, lalu kembali fokus pada halaman-halaman buku itu. Hebat banget kamu, Mas. Di sela-sela kesibukan, masih sempat meluangkan waktu buat membaca. Tapi rata-rata, orang yang hobi baca itu, wawasannya sangat luas. Nggak mengherankan sih, buktinya kamu sudah sukses sejak usia muda. Pasti buku-buku yang kamu baca cukup mempengaruhi kamu, puji Widuri. Sekarang teknologi udah sangat canggih. Banyak platform dan media untuk membagikan informasi dengan visualisasi yang lebih jelas. Kita bisa melihat gambaran alam semesta, kedalaman samudera, tapi aku merasa lebih puas jika melihat itu semua dengan membaca. Membaca membuat imajinasiku menjadi lebih liar. Bian menjelaskan dengan lugas. Widuri menyimak dengan seksama dan begitu mengagumi karisma dan wibawa yang dimiliki oleh suaminya itu. Iya sih, Mas. Jujur aja, aku juga sering membayangkan hal yang indah dengan membaca buku. Aku lebih ke fiksi sih, kayak novel-novel gitu. Menikmati rangkaian kata seorang penulis, membuat aku seakan melihat setiap visual dan adegan begitu nyata, terekam di dalam benak. Widuri juga menungkapkan perasaannya dalam kecintaannya terhadap membaca buku. Nanti aku beli lebih banyak buku fiksi buat kamu ya, pasti kamu sukanya roman. Hehe, iya Mas. Aku suka yang romance aja. Baiklah. Mereka kompak dalam segala hal. Sekarang Widuri juga semakin gemar membaca karena membaca memang semenyenangkan itu. 80. Ketika ia memiliki waktu luang yang lebih banyak, Widuri akan duduk di perpustakaan milik Bian dan membaca 15-30 menit lalu menyimpannya untuk dibaca esok harinya. Sama seperti saat ia menonton serial TV. Yang pasti, Widuri tetap memprioritaskan kepentingan seluruh anggota rumah. Terutama pada tumbuh kembang baby Dasa. Dasa. Sejak sarapan aku belum lihat Dasa lagi, tanya Bian lalu matanya mencari keberadaan Dasa. Lagi nemenin abangnya milih kostum buat farewell party nanti malam. Kan kamu tahu sendiri, Mas. Dasa tuh pengennya nemplok terus sama Yas. Nggak tahu kenapa. Hehe. Mungkin Dasa tahu kalau bentar lagi abangnya akan pergi jauh. Aku senang banget lihat mereka akur dan lekat kayak gitu. Kadang masih nggak percaya kalau Yasa bisa sesayang itu sama adiknya. Aku juga. Yasa benar-benar udah berdamai sama keadaan. Bian akan menikmati sisa hidupnya dengan keharmonisan yang dulu hanya sebatas angan saja. Hal terberat yang Bian hadapi saat akan memulai hidup baru dengan perempuan baru adalah Yasa. Tapi ternyata Yasa menerima semuanya dengan mudah.
Tapi bisa jadi lain cerita kalau yang menjadi istri kedua Biantara Perkasa bukan Widuri. Tapi karena Widuri memiliki sifat lembut dan keibuan, serta kesabaran yang sulit ditandingi, oleh karena itu Yasa pun lebih mudah untuk menerima kehidupan barunya ini. Dan yang paling mengubah suasana hati Yasa yang selama ini kelam dan kosong, adalah Dasa. Ya, Dasalah pemenang utama yang telah berhasil mewarnai hari-hari abangnya. Yang ini gimana? Yasa sedang mencoba sebuah setelan jas dengan gaya vintage yang sangat lekat. Tema farewell party nanti adalah retro. Seluruh peserta pesta diwajibkan memakai kostum dari tahun 60-an sampai 80-an. Dek, tengok sini. Gimana? Cocok yang ini, apa yang tadi sih? Tanya Yasa yang masih menunggu celoteh adiknya. Walaupun belum bisa bicara, Dasa selalu menyahut dengan celoteh ketika Yasa bertanya. Bisa dengan kata, dada-dada, atau, ya, atau bahkan, no. Yasa heran karena Dasa senyap dan tak terdengar lagi. Yasa yang sedari tadi fokus pada penampilannya di depan cermin, lantas menoleh dan mencari tahu kenapa adiknya tidak bersuara. Ternyata Dasa tertidur dengan nyamannya di antara tumpukan pakaian yang sedang Yasa coba sejak beberapa belas menit yang lalu. Pantesan aja. Gimana nggak makin gemoy kamu, Dek? Abis makan tidur. Kata Yasa lalu menghampiri dan membenarkan posisi adiknya yang terlihat kurang nyaman. Setelah membenarkan posisi Dasa, Yasa memandangi wajahnya dengan seksama. Wajahnya imut dan sudah 81. Pasti akan membuat kangen. Kamu udah mengubah hidup abang jadi lebih mudah menikmati apa itu artinya menyayangi. Kadang kamu juga bikin abang jadi melow. Nggak kebayang gimana nanti abang kangen sama kamu. Yasa membelai wajahnya dan masih ingin menatap untuk beberapa saat lagi. Momen itu terganggu dengan panggilan masuk dari Regita. Sejak video itu, Regita memang jadi semakin sering membungi Yasa. Yasa sebenarnya sebal, tapi Widuri selalu mengingatkan Yasa kalau bagaimanapun juga, Regita adalah ibu kandungnya Yasa yang harus tetap dijaga perasaannya. Ya. Mama udah putuskan, Mama akan bercerai sama Papa Emil, kata Regita to the point, tanpa banyak basa-basi. Yasa tidak terlalu peduli. Yasa hanya menjadi pendengar saja karena dia kadang jengah dengan setiap drama yang dibuat oleh sang mama. Boleh nggak sih, Mama ikut kamu ke London? Mama nggak bisa tinggal lagi di Jakarta. Udah pasti, Mama akan meninggalkan rumah karena Mama beberapa persen aja dari seluruh aset milik Papa Emil. Mama juga malu dan gak siap dikejar sama wartawan. Mama mau menata hidup Mama lagi, mungkin bersama kamu akan lebih baik. Mama janji, Mama aku fokus menjaga kamu selama kamu tinggal di London. Mama gak akan mempedulikan yang lainnya. Cuma kamu aja yang akan jadi urusan Mama nanti, Yas. Yasa tidak tahu, Yasa tidak lantas menjawabnya. Dia akui kalau Regita adalah mama kandungnya, tapi Regita adalah ratu drama dan itulah salah satu hal yang tidak Yasa sukai dari mamanya. Yas, kok diam aja? Boleh nggak sih Mama ikut kamu ke London? Entahlah, Yasa tidak yakin mau menjawab apa. Lagi pula, Yasa harus merundingkan soal ini dengan Bian terlebih dahulu. 82. Yasa tidak memberikan jawaban pada Regita. Tapi Yasa hanya menyarankan kepada Regita untuk membicarakan soal itu pada Bian karena bagaimanapun, di antara Regita dan Bian mesti ada kesepakatan jika menyangkut soal Yasa. Pada malam harinya,
Yasa pergi ke acara pesta perpisahannya dan beberapa jam setelah Yasa pergi, Regita datang bertamu ke kediaman Biantara Perkasa. Karena sudah malam, Regita dipersilakan duduk di ruang tamu. Selain ada Bian, Bian juga mengajak Widuri dan Baby Dasa untuk duduk bersama di ruang tamu itu. Regita tiada henti menyesali kebodohannya selama ini. Ketika Bian menikmati kebahagiaan dengan keluarga barunya, Regita malah sedang menikmati kegagalan yang membuat hidupnya hancur berkeping-keping. Yaya, Yaya. Rengek Dasa yang terus menanggil nama Yasa. Sepertinya Dasa sudah mengantuk sehingga ia menjadi sedikit rewel. Yayanya keluar dulu, mungkin bentar lagi pulang, ucap Widuri dengan lembut mencoba menenangkan Baby Dasa. Obrolan tidak kunjung dimulai karena Dasa terus merengek. Sini sama papa aja, bujuk Bian pada bayi cantiknya. Yaya. Tapi Dasa kekeh menyebut-nyebut nama kakaknya. Seolah ia tahu kalau bulan ini adalah bulan terakhir ia bisa bermanja pada sang kakak. Iya, besok pagi ketemu Yaya lagi. Akhirnya Dasa mau pindah ke pangkuan Bian. Dasa akhirnya tenang di lengan sang papa sambil meminum susunya. Sehingga hanya butuh hitungan menit, matanya semakin sayu dan terlelap. Yaya itu siapa? Ada anggota barukah di rumah ini? Tanya Regita berbasa-basi ketika Baby Dasa sudah tertidur. Yaya itu Yasa, panggilan sayang dari adiknya, jawab Bian tanpa melepaskan pandangannya pada Baby Dasa. Oh. Cute banget, panggilannya Yaya. Regita pura-pura merasa senang. Padahal ada rasa iri lagi menggelitik hati Regita. Bian selalu mencurahkan seluruh cinta pada orang yang disayanginya. Dulu Regita juga sempat merasakan limpahan kasih sayang dan perhatian seperti itu, sayangnya Regita malah menyia-nyiakannya demi Emil yang sekarang sudah stroke dan tidak berguna. Jadi kamu mau bahas soal apa? Tanya Bian ingin segera ke inti pembicaraan. Aku baru ajukan gugatan cerai, pasti kamu udah tahu soal isu perselingkuhan Mas Emil sama artis-artisnya. Aku bener-bener nggak ngangka akan dikhianati kayak gini, jawab Regita. 83. Bian malah tak suka dengan bahasan itu. Karena Bian merasa itu bukan urusannya. Pasti sakit, karena aku pribadi juga pernah ngerasain sakitnya dikhianati, ucap Bian dengan sinis. Sangat jelas kalau ucapan Bian adalah untuk menyindir Regita. Regita langsung merasa tersentil, lalu ia meneguk minumannya untuk terlihat tetap tenang. Tapi, semua ada hikmahnya. Karena pengkhianatan itu, aku justru lebih mudah menemukan jalan kebahagiaanku yang sebenarnya. Alhamdulillah. Bian menyindir lagi. Hati Regita makin panas. Tapi Regita mencoba bertahan karena masih ada pembicaraan utama yang harus dibahas. Mas, biar aku tidurkan Dasa di kamar, biar tangan kamu nggak pegel. Widuri mencoba menetralkan situasi yang mulai memanas. Widuri rasa Dasa harus diamankan dulu, karena firasat Widuri berkata, akan ada perdebatan sengit di antara Bian dan Regita. Ya udah, kalau bisa, kamu cepat kembali ke sini ya. Minta Nunung atau Uti yang jagain sementara, pinta Bian. Iya, Mas. Kok minta Nunung sama Uti yang jagain? Emangnya kalian gak punya babysitter? Tanya Regita dengan nada sinis juga. Enggak, Mbak. Kebetulan saya yang memutuskan buat nggak menggunakan jasa babysitter, tukas Widuri. Kenapa? Babysitter itu penting, buat mengoptimalkan penjagaan. Suami kamu ini seorang miliarder loh. Kok malu-maluin sih sampai nggak sewa babysitter? Saking panasnya hati Regita, Regita malah menyerang balik pada Widuri dengan meremehkannya. Saya ini cuma ibu rumah tangga kok, saya nggak punya kesibukan.
Alhamdulillah saya bisa menghandle semuanya, saya juga punya banyak waktu untuk mengasuh putri saya, lagi pula orang-orang di rumah ini sangat suportif, bahkan Yasa bersedia mengasuh adiknya seharian. So, saya merasa nggak terlalu memerlukan seorang babysitter. Dengan tegas Widuri menjawab sinisme Regita. Bian sangat senang dengan ketegasan Widuri. Maaf ya Rey, pemikiran kamu sama pemikiran Widuri itu jauh berbeda. Yasa sudah pulang, dia baru saja memarkir mobilnya di garasi dan dia melihat mobil sang mama terparkir di salah satu sudut halaman. Oh, mama benar-benar datang buat minta izin sama papa, pikir Yasa. Dan Yasa pun segera masuk ke dalam rumah untuk duduk bersama papa dan mamanya.